Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi tahirin siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini. Sekali lagi kita bertemu kembali dalam sebuah acara ziarah Imam Ali bin Musa Ridha alaihissalam serta ngaji kitab Uyun Akhbarur Ridha. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kita mendapatkan inayah, hidayah, syafaat nanti di yaumil akhir kala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peziarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja kita mulai ziarah kita. Mudah-mudahan nanti ngaji kita bisa kita selesaikan bab 6 untuk hari ini, yaitu lanjutan hadis 35 kemarin. Karena 35 itu adalah terlupa dalam pertemuan sebelumnya. 36 sudah kita bahas dan insya Allah 35 dan 37 mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Kita mulai saja dengan seperti biasa kita memohon izin masuk kepada Imam Ridha alaihissalam. Memohon izin masuk di sini adalah terhubungnya kita dengan Imam Ridha alaihissalam. Imam Ridha alaihissalam, kita panggil Imam Ridha alaihissalam dan Imam Ridha alaihissalam melihat kita. Kita berikan salam kepada Imam Ridha alaihissalam. Imam Ridha alaihissalam menjawab salam kita. Ketika kita bertawasul atas namanya, kita memohon hajat atas namanya, semoga beliau mengaminkan dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita insya Allah. Dengan membacakan doa izin masuk ini, maka Imam Ridha alaihissalam sebagai imam ke-8, imam yang memberikan petunjuk kepada kita, sehingga benar-benar imam menjadikan inspirasi bagi kita semua. Bagaimana seorang imam bisa menjadi tauladan bagi kita semua. Dalam apa? Dalam seluruh dimensi kehidupan yang harus kita miliki. Dimensi ibadah, dimensi spiritual, dimensi wilayah, dimensi keduniawian, dimensi sosial, dan segala macam seluruh hal yang menjadi kebutuhan hidup kita dari seluruh tatanan. Kita mampu menjadikan beliau inspirasi kita, dan hal itulah yang kita harapkan. Sebagaimana kita katakan bahwa salah satu tujuan dari ziarah dan kajian ini untuk memperkaya ma'rifat kita kepada Imam Ridha alaihissalam, tetapi dalam implementasinya tidak hanya kepada Imam Ridha alaihissalam, tetapi semakin banyak ma'rifat kita kepada Imam Ridha alaihissalam, artinya ma'rifat kita kepada Shahibul Amri wa Zaman, Imam Mahdi ajallahu ta'ala farojah, juga meningkat. Karena Imam Mahdi ajallahu ta'ala farojah, beliau adalah imam kita, pertanggungjawaban kita kepada Imam Mahdi ajallahu ta'ala farojah. Dan itulah yang harus kita pahami sebagai sebagai kita yang berada di wilayah keimamahan Imam Mahdi ajallahu ta'ala farojah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabiyik. Salawatuka alaihi wa ali. Wa qad mana'atan nasa ayadkhulu illa bi'izni.
فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في hadrati. Bukan hanya persoalan gaib dan hudur, tapi antara jauh dan dekat. Kami meyakini ya Allah, walaupun kami berada di rumah kami, jauh dari haram Imam Ridha alaihissalam, tapi kami meyakini dia melihat kami. Kami meyakini bahwa bagi imam, jarak yang ada di antara kita bukanlah menjadi persoalan, bukanlah menjadi hambatan. Sehingga kita bisa wa'lamu anna rasulaka wa khulafa'aka alaihimussalam wahya indaka yurzaqun. Sehingga kita bisa meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang juga telah tiada, yang juga jauh dari kita, tapi mereka hidup. Indaka yurzaqun. Di sisi mereka ada rezeki. Apa artinya? Rezeki itu memberikan manfaat kepada kita, kepada keluarga kita. Mereka juga mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang jika rezeki itu diberikan kepada mereka, maka buat seluruh para pecintanya, buat seluruh orang-orang yang memanggilnya juga akan mendapatkan manfaat. Ya Allah, ya Rasulullah, engkau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rauna maqami. Mereka melihat sejauh mana diri kita. Mereka melihat kalau kita setiap minggu hadir dari rumah kita, memberikan salam kepadanya, wa yasma'una kalami. Mereka mendengarkan kata-kata kita, apa yang kita bisikkan, apa yang kita utarakan. Mereka mendengarnya, wa yarudduna salami, dan mereka menjawab salam kita. Ketika kita katakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Amirul Mukminin, assalamu alayka ya Abul Hasan Ali bin Musa Ridha, maka di saat itu pula mereka menjawab salam kita, waalaikumsalam fulan, waalaikumsalam fulan, annaka hajabta an sam'i kalamahu. Hanya saja kita yang tidak mendengarnya. Wa fatahta baba fahmi biladhizi munajatihi. Ya Allah, jadikanlah kami senantiasa menikmati ziarah ini. Jadikanlah kami senantiasa menikmati munajat-munajat yang kami sampaikan pada Imam Ridha alaihi. Wa inni asta'zinuka ya Rabbi awwala wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya wa asta'zinu khalifatakal imam al-mafruḍa alayya ta'atu علي بن موسى الرضا المرتضى والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة. Supaya apa yang kita harapkan tadi, kata-kata kita didengar, posisi kita dilihat, salam-salam kita dijawab, munajat-munajat yang kita sampaikan itu kita sampaikan dengan rasa indah,
dengan rasa harap, dengan rasa keyakinan bahwa apa yang kita sampaikan itu diijabah. Kita perlu minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita perlu izin dari beliau yaitu yang ingin kita ziarahi yang Ridha alaihi salam, wal malaikatil muwakkilin, dan para malaikat yang selalu senantiasa berada bersama Imam Ridha alaihi salam. Adkhulu ya Rasulullah, adkhulu ya hujjatullah, adkhulu ya malaikatallahil muqarrabin al muqimin fi hadzal mashhad. Ketika di dalam doa ini kita katakan bahwa saya masuk, ya Allah, kita masuk, ya Rasulullah, kita masuk, ya hujjatullah. Pada dasarnya buat kita yang hari ini sedang berziarah dari rumah kita masing-masing, kita katakan, ya Allah, hubungkanlah kami dengan imam kami, Bapak Ridha. Hubungkan kami dengan beliau, dengan keagungan beliau, dengan kemuliaan beliau. Gabungkan kami dengan kesucian beliau. Fa'zal ya maulai fit dukhul afdala ma zinta li ahadin min awliyai. Wa illam akun ahla lidzalik fa anta ahlu lidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi doa izin masuk kita, semoga kita benar-benar diterima sebagai peziarah, sebagai orang yang ingin menghubungkan dirinya dengan Imam Ridha alaihissalam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa nabiyika wa sayyidi khalqika ajma'in. Salat la yakwa ala ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib abdika wa akhi rasulika alladhi intajabtahu bi'ilmik wa ja'altahu hadiyan liman syi'ta min khalqik wa dalila ala man bastahu birisalati wa dayanad dini bi'adli wa fasla qada'ika baina khalqik wal muhaimin ala dhalika kulli. Wassalamu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Fatimah binti Nabi wa zawjati wali wa ummi sibtainil Hasani wal Husain sayyida shababi ahlil jannah at-turatil tahiratil mutahharatit taqiyatin naqiyatir radiyatiz zakiyah sayyidati nisa'i ahlil jannati ajma'in. Salat la yakwa ala ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala al-Hasani wal Husain sibta nabika wa sayyida shababi ahlil jannah القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك
وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك وكريم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وهجتك على خلقك أجمعين الصادق البر. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناتك بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك الداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي النبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأحوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله.
السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من عرض وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجات. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي. أتيتك زائرا وافدا عائدا مما جنيت على نفسي واعتطبت على ظهري فكل شافعا إلى الله يوم فكري وفاقتي ولك إن الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجاهدوا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu sekalian, itu tadi uh, ziarah kita sesuai dengan yang diajarkan kepada kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang silahkan Bapak Ibu sekalian berziarah dengan Imam Ridho alaihissalam dengan bahasa kita, bahasa ibu kita, dengan bahasa hati kita. Sampaikan hajat yang perlu kita sampaikan. Silahkan Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu sekalian, dalam ziarah ini, dalam kesempatan ini, kita berdoa buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat suami, istri, orang tua kita, saudara kita, orang tua kita, entah itu hidup ataupun telah tiada, orang tua kita dalam keadaan sehat atau keadaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan seluruh urusan mereka. Buat saudara-saudara kita, para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, buat para pejuang dimanapun mereka berada yang syahid, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Yang sedang terluka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan segera. Buat para keluarga syuhada, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan urusan-urusan mereka, mempermudah urusan mereka dimanapun mereka berada. Buat para ulama kita, terkhusus Said Ali Khamenei, Ayatullah Al-Uzma Said Ali Khamenei, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya, memberikan dia kesehatan, selalu memberi petunjuk bagaimana untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin kita semua, terutama buat Imam Mahdi kita, Sayyidul Amr wa Zaman, semoga kesehatan, semoga kezuhuran selalu segera untuknya. Kita sama-sama panjatkan doa Allahumma kulli walikal hujatil Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati banil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Baik Bapak Ibu sekalian, kita di ziarah kita, semoga ziarah kita diterima sebagai seorang uh, ziarah yang sesungguhnya, sebaik-baiknya ziarah mendapatkan pahala ajar sebagaimana pahala yang sesungguhnya. Kita sekali lagi tidak ingin
menyebutkan betapa agungnya pahala seseorang yang menziarahi eh, mereka-mereka, terkhusus Imam Ridho alaihissalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kemarin masuk hadis 35, yang hadis itu eh, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika datang seseorang bertemu dengan beliau dan menanyakan tiga persoalan. Tiga persoalan itu tentang di mana ruh ketika sedang tertidur, dan bagaimana ketika lupa, dan bagaimana seseorang itu anak bisa mirip orang tuanya, atau mirip paman, atau paman dari ayah, atau paman dari, kalau bahasa kami orang Deleng, orang apa, orang Sumatera, mirip dengan tulang atau non tulangnya, mirip tulang, itu saudara dari mama, itu om dari mama sebagai tulang, atau om dari ayah sebagai paman. Nah, dua pertanyaan pertama, dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib meminta kepada Imam Hasan Mujtaba yang menjawabnya. Dan dua perkara telah kita bahas, dan sekarang kita masuk kepada perkara yang ketiga. Pertanyaan, wa amma ma zakarta min amril mauladil ladzi yusbihu a'mamahu wa akhwalahu. Jadi perkara di mana kenapa seseorang anak itu bisa lahir eh, tapi mirip dengan pamannya, atau mirip dengan tulangnya, atau eh, kholnya. Kalau kalau orang-orang Arab bilang khol, mirip kholnya atau mirip tulangnya. Fa innar rajula idza ata ahlahu fajama'aha biqalbi sakinin. Jadi ketika seorang laki-laki datang, dia mendatangi istrinya lah, mendatangi istrinya dengan syarat kalbi sakin, memiliki kedamaian. Jadi penting bagi bapak-bapak, kalau seandainya ingin anaknya mirip dengan dirinya dan bercampur dengan mirip ibunya, datangilah dengan kalbi sakin. Wa uruki hadiatin. Tapi mungkin sebelum ini juga saya jawab, mungkin hal ini uh, akan lebih jelas tentang realistisnya adalah bagaimana tentang ahli dalam persoalan uh, kandungan, ya, karena nanti di sini ada uruk yang mengarah kepada paman katanya di dalam rahim itu. Saya juga tidak paham, tapi dikatakan di sini ada seperti itu. Jadi saya juga tidak bisa menjelaskan dengan baik. Ini uruki hadiatin. Jadi masuk dengan uh, jiwa yang damai, dan uh, uruk hadiatin. Uruk itu urat yang tenang, pembuluh darah yang stabil. Jadi hadiat itu yang tertunjuk kan. Jadi uruk pembuluh penanya itu darahnya itu bagus, dalam artian tenang, benar-benar kalau sudah jantung, hati dengan tenang tanpa ada persoalan datang, dan tekanan darah juga stabil, kita bilang wabadani ghairi mustarib, dan badan yang tidak dalam keadaan stres. Jadi tidak stres, benar-benar tenang. Pas takannat tilka nutfah fi jaufir rahim, dan katanya maka ketika terjadi pembuahan, maka nutfah itu adalah sel ovum yang telah dibuahi itu, dia menuju rahim, uh, dia menuju rahim, kharajal waladu yashbihu abahu wa ummah. Maka ketika dia lahir, maka anak itu akan lahir seperti abah ayahnya dan ibunya. Maka miriplah dia dengan ayah dan ibunya. Wa in huwa ataha biqalbi ghairi sakin. Tapi bagaimana kalau seandainya laki-laki ini mendatangi istrinya tapi dalam keadaan kalbi ghairi sakin. Mohon izin sebentar Bapak Ibu sekalian.
Nah, tetapi ketika si suami mendatangi dengan ghairi sakin, kalbi ghairi sakin, dalam keadaan tidak tenang, wa uruki ghairi hadiatin, dan tekanan darahnya tidak stabil, wa badana mustarib, dan badan yang stres, istarabat nutfah fawaqat hala istarabiha ala ba'dil uruq. Nah, ini katanya maka nutfahnya itu akan terpukul. Jadi nutfahnya akan terpukul, fawaqat ala istirabiha, karena kondisi apa namanya, ke kestresannya, karena dalam kondisi stres ala ba'dil uruq. Jadi sehingga masuk ke uruk itu masuk ke sebahagian urat katanya. Saya juga tidak paham urat apa di situ, secara sains juga urat apa, tapi uratnya tidak tempat di mana nutfah bisa berada dengan penuh kedamaian, penuh dengan kenyamanan. Fa in waqat ala irqin min urukil a'mam asbahal waladu a'maha. Jadi karena dia tergoncang, tidak stabil, nah katanya ada irq, ya, urat yang dimana uratnya itu urat pamannya namanya. Jadi urukil a'mam istilahnya disebut sebagai urat paman. Saya juga tidak paham. Mungkin ada bagian di dalam rahim itu entah pintu-pintu, entah apa. Wallah, saya tidak paham. Makanya kalau ada bapak ibu dokter yang di sini bisa menjelaskan, mungkin lebih baik. Dalam artian ada tempat di mana tempat itu tidak senyaman ketika orang tua itu berhubungan dengan kondisi yang hatinya damai. Kira-kira seperti itu sajalah. Mungkin lebih mudah. Maka asbahu waladu a'mamah. Maka ketika lahir anak itu akan lahir mirip seperti pamannya, saudara dari ayahnya. Wa in waqa'at ala irqin min uruki akhwal, tapi karena tadi juga katanya tidak stabil, rahimnya tidak stabil, dan kalau dia menyentuh urat bagian yang akhwal, nama urukul akhwal atau urat paman, urat tulangnya, asbahul waladu akhwala, maka si anak tersebut terlahir mirip kepada pamannya, tidak mirip ayahnya, tidak mirip ibunya, tetapi mirip pamannya. Nah, inilah jawaban dari Imam Hasan Mujtaba. Adapun yang artinya yang engkau sebutkan tentang anak yang menyerupai paman-paman dari pihak ayah atau pihak ibu, jika seorang laki-laki mendatangi istrinya lalu menggaulinya dalam keadaan hati yang tenang, pembuluh darah yang stabil, dan tubuh yang tidak gelisah, ini tidak stres, maka nutfah itu, cabang bayi itu akan tenang menatap dalam rahim. Lalu anak yang lahir akan menyerupai ayah dan ibunya. Namun jika ia mendatangi istrinya dengan hati yang tidak tenang, pembuluh darah yang tidak stabil, dan tubuh yang gelisah, maka nutfah itu akan menjadi gelisah. Dan saat dalam keadaan gelisah itu, ia jatuh pada salah satu pembuluh darah. Jika jatuh pada salah satu pembuluh darah dari pihak paman atau ayah, saudara ayah, maka anak itu akan menyerupai paman-paman dari pihak ayah. Dan jika jatuh pada pembuluh darah dari pihak paman atau ibu, yakni saudara ibu, maka anak itu akan menyerupai mereka. Kalau seandainya Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang lebih dalam tentang persoalan ini, saya bilang saya juga angkat tangan di sini. Karena bagaimana di dalam rahim istri kita, ini contoh karena juga ketidakpemahaman saya dalam persoalan ini. Bagaimana di dalam rahim istri kita ada mirip ruangan atau urat seperti saudara saya begitu. Nah, ini kan atau ada penukilan lain di mana penukilan ini saya tidak paham, kira-kira begitulah intinya. Karena tidak mungkin dalam pemahaman saya, kalau seandainya rahim terbagi-bagi dalam urat-urat yang beragam, berarti ada juga urat saudara-saudara saya, kan itu kan tidak mungkin, berarti ada sesuatu hal lain yang mungkin saya tidak bisa jelaskan, tapi ada hikmah yang bisa dicapai di sini
tetap bahwa seandainya suami istri ketika ingin berhubungan dan orientasinya adalah di mana dengan berhubungan itu terjadi lahirlah seorang anak, usahakan dalam kondisi sestabil mungkin, yaitu setenang mungkin. Makanya kita dianjurkan kalau seandainya kita memiliki hajat dengan hubungan itu terlahirlah anak, ada memang anjuran-anjuran, misalnya kapan waktunya, pada malam apa, ada doanya, doa-doa tertentu, dan amalan-amalan tertentu di mana dengan amalan-amalan itu insya Allah bukan hanya sebatas kemiripan, tetapi jiwa yang lebih tenang, jiwa yang lebih stabil, jiwa yang lebih kuat. Insya Allah jadi anak-anak yang luar biasa powernya, kira-kira begitu. Nah, dan ini adalah hal yang sangat penting bagi kita selaku para pecinta Ahlul Bait untuk memperhatikannya. Semoga anak-anak yang terlahir dari para ibu-ibu para pecinta Ahlul Bait menjadi anak-anak yang luar biasa insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala ar-rajul, maka setelah Imam Hasan Mujtaba menjawab itu, maka laki-laki itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah walam azal asyhadu biha. Saya menyaksikan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, walam azal, dan saya tidak dan saya azal, walam azal, dan saya senantiasa menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan saya menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai Rasul. Walam azal asyhadu bizalik. Dan saya senantiasa, kata orang itu, menyaksikan itu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai seorang Rasul. Wa asyhadu annaka wasiyu rasulih. Dia menunjuk kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai wasi Rasul, wa qaimu bihujjati, dan dia memiliki peranan sebagai qaim atas hujjah Allah di muka bumi. Wa asyara ila Amiril Mukminin alaihi salam, dia menunjuk kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Walam azal asyhadu biha, dan saya senantiasa memiliki keyakinan dan menyaksikan hal ini. Wa asyhadu annaka wasiyahu wal qaimu bihujjati ba'dah, dan dia menyaksikan sesungguhnya engkau, katanya, yaitu menunjuk kepada Imam Hasan Mujtaba, annaka wasiyuhu, sebagai wasinya, yaitu wasi dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, wa qaimu bihujjati ba'dah, dan sebagai qaim, hujjahnya, itu hujjah Allah, hujjah Rasul setelah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Wa asyara ilal Hasan alaihi salam, dan orang ini menunjuk kepada Imam Hasan Mujtaba. Terus dilanjutkan, wa asyhadu annal Husain bin Ali wasiyu abik, dan dia bersyahadat kepada Husain bin Ali sebagai wasi abika, itu sebagai juga wasi dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, wal qaimu bihujjati ba'dak, dan dia sebagai qaim hujjah setelahnya. Wa asyhadu ala Ali bin Husain. Ajib, luar biasa di sini bahwa orang ini juga mengetahui tentang wasi-wasi setelah Imam Hasan dan Imam Husain. Wa asyhadu ala Ali bin Husain annahu al-qaimu bi amril Husaini ba'dah. Saya bersyahadat tentang keimamahan Imam Husain, Imam Ali bin Husain. Wa asyhadu ala Muhammad bin Ali annahu al-qaim bi amri Ali bin Husain ba'da, dan dia menyaksikan wilayah Muhammad bin Ali atas perintah dari Ali bin Husain. Wa asyhadu ala Ja'far bin Muhammad annahu al-qaim bi amri Muhammad bin Ali, dan dia juga bersaksi kepada wilayah Ja'far bin Muhammad annahu al-qaim bi amri Muhammad bin Ali. Wa asyhadu ala Musa bin Ja'far annahu al-qaim bi amri Ja'far bin Muhammad, dan dia berwilayah kepada Imam Musa bin Ja'far atas perintah Ja'far bin Muhammad. Wa asyhadu ala Ali bin Musa annahu al-qaim bi amri Musa bin Ja'far, dia juga berwilayah meyakini bersyahadat atas Ali bin Musa ridha sebagaimana perintah dari Musa bin Ja'far. Wa asyhadu anna
wa asyhadu ala Muhammad ibn Ali annahu al-qa'imu bi amri Muhammad ibn Ali, dan dia juga berwilayah kepada Ali bin Muhammad sebagaimana perintah dari Muhammad bin Ali. Wa asyhadu ala al-Hasan bin Ali al-qa'im bi amri Ali bin Muhammad, dan dia bersaksi atas Hasan bin Ali al-qa'im bi amri Ali bin Muhammad. Wa asyhadu ala rajulin min wulil Hasan bin Ali la yukanna wa la yusamma hatta yadhhara fil ardi amruh, dan saya bersaksi kepada seorang laki-laki dari putra dari Hasan bin Ali, la yukna, dan tidak ada wala yusamma, dan tidak ada sepertinya, dan tidak ada dinamakan sepertinya, hatta yadhhara fil ardi amruh, sehingga dia dizuhurkan, dimunculkan, fayam la'aha, dan insya Allah bumi ini ketika dia muncul akan dipenuhi dengan keadilan, kama muliat jauran, sebagaimana bumi ini telah dipenuhi dengan jauran, kezaliman, di luar dari nilai-nilai keadilan. Innahul qa'im bi amril Hasan bin Ali, dan ini ditetapkan oleh Imam Hasan bin Ali. Wassalamu alaika ya amiril mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi tiba-tiba orang ini setelah dijawab oleh Imam Hasan Mujtaba, tiba-tiba bersyahadat. Kita tahu bahwa sebelum pun kita membaca hadis ini, kita tahu bahwa orang ini bukan orang biasa. Seandainya ada orang-orang yang mengetahui hal-hal seperti ini, maka tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang seperti apa? Seperti Jabir Al-Ansori yang hadisnya telah kita bahas pada riwayat-riwayat sebelumnya, lebih kurang pada riwayat-riwayat pertama, bagaimana tentang kondisi 12 orang. Dan seandainya dan seandainya orang itu ada orang lain selain Jabir, maka pastinya orang ini adalah orang yang dikenal oleh Amirul Mukminin dan Imam Hasan Mujtaba. Kita tahu bahwa orang-orang seperti Jabir atau mungkin sahabat-sahabat Rasulullah seperti Salman yang lainnya itu tidak banyak yang mengetahui tentang rahasia dari Ahlul Bait alaihissalam. Makanya dalam peristiwa Ghadir sekalipun, seandainya misalnya Ghadir tidak terjadi, beberapa kali saya katakan Ghadir tidak terjadi, maka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai seorang imam, sebagai seorang sebuah penggerak dalam Islam, itu tidak dipungkiri akan tetap eksis sebagaimana kita tahu, walaupun Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib disampaikan di tengah Ghadir Khum, sebuah hadis yang begitu mutawatir telah diriwayatkan, tapi sangat sayang hanya berupa penggalan potong pendek, mangkuntu maula fa aliyun maula. Dan kita alhamdulillah para pecinta Ahlul Bait memiliki teks yang sempurna dari hadis itu, ya kan? Dan hasilnya adalah setelah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah peristiwa yang sangat penting, tetapi tetap yang mengikuti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam artian sangat sedikit, di luar dari harapan lah bisa dikatakan. Dan Rasulullah SAW mengetahui itu. Seandainya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tidak meminta baligh ma unzila ilaika mir rabbik, seandainya ayat itu tidak turun, mungkin salah satu opsi dari Rasulullah SAW tidak menyampaikan keutamaan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di tengah umat, karena Rasulullah SAW juga telah menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, karena di dalam Ghadir kita juga mengetahui bahwa qillatul mukminin, jadi orang-orang mukmin ini sedikit dan kebanyakan munafik dalam keberadaan dalam hadis khutbah Ghadir. Kalau kita baca khutbah Ghadir, kita menemukan pernyataan itu. Dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai tokoh senter dalam pergerakan umat Islam, walaupun tidak disampaikan pada peristiwa Ghadir, saya yakin hal itu tetap akan eksis, tetap akan terjadi.
Toh banyak sekali aliran-aliran yang muncul di tengah manusia, tengah peradaban, di mana tokohnya itu tidak seperti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah umat Islam. Kita tidak menemukan seorang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang mengangkat pintu Khaybar dengan sendirinya. Kita tidak menemukan seorang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang membunuh Amr bin Wud dalam perang Khandaq misalnya. Dan dalam posisi-posisi lainnya yang terkadang telah disaksikan oleh para sahabat pada saat itu. Dan terbukti bahwa walaupun Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib telah dibaiat di Ghadir, ternyata orang-orang masih meninggalkannya. Jadi kemunafikannya benar-benar kemunafikan yang telah ditetapkan dalam hujjah, bukan telah ditunjukkan hujjah ilahi bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah hak, bukan kepada munafik-munafik yang hujjah tidak turun kepadanya. Jadi salah satu hikmah Ghadir adalah menunjukkan kepada para munafik-munafik ini bahwa Anda telah disampaikan hak tentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Anda tidak berwilayah, tanggung jawabnya adalah urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memaafkan Anda, Anda masuk ke surga. Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan Anda, maka tempat kembali Anda adalah tempat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Jadi orang yang mengetahui posisi Ahlul Bait seagung dalam penggalan hadis ini adalah sangat luar biasa. Karena orang yang mengetahui rahasia-rahasia ini adalah hanya sebahagian orang saja. Orang banyak yang tidak mengetahui tengah-tengah ini. Orang mengetahui banyak tentang Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Tapi siapa antara Imam Mahdi dengan Rasulullah SAW itu banyak tidak mengetahuinya. Hanya sebahagian orang saja yang mengetahuinya. Dan itu adalah yang artinya maka lelaki itu berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak selesai juga akhirnya. Dan aku senantiasa bersaksi demikian. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan aku senantiasa bersaksi demikian. Aku bersaksi bahwa engkau wahai Ali adalah wali penerus Rasulnya dan penegak hujahnya, yaitu qaim bil hujah. Dan ia menunjuk pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan aku senantiasa bersaksi akan hal itu. Dan aku bersaksi bahwa engkau wahai Hasan adalah wasinya dan penegak hujahnya setelahnya. Dan ia menunjuk kepada Hasan alaihissalam. Aku bersaksi bahwa Husain bin Ali adalah wasi ayahmu dan penegak hujahnya setelahmu. Aku bersaksi bahwa Ali bin Husain adalah penegak urusan Husain setelahnya. Aku bersaksi bahwa Muhammad bin Ali adalah penegak urusan Ali bin Husain setelahnya. Aku bersaksi bahwa Ja'far bin Muhammad adalah penegak urusan Muhammad bin Ali. Aku bersaksi bahwa Musa bin Ja'far adalah penegak urusan Ja'far bin Muhammad. Aku bersaksi bahwa Ali bin Musa adalah penegak urusan Musa bin Ja'far. Aku bersaksi bahwa Muhammad bin Ali adalah penegak urusan Ali bin Musa. Aku bersaksi bahwa Ali bin Muhammad adalah penegak urusan Muhammad bin Ali. Aku bersaksi bahwa Hasan bin Ali adalah penegak urusan Ali bin Muhammad. Aku bersaksi atas seorang lelaki dari keturunan Hasan bin Ali yang tidak disebutkan kunyah, julukan dan tidak dinamai sehingga perkaranya tampak di bumi, maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman. Sesungguhnya ia adalah penegak urusan Hasan bin Ali. Salam sejahtera atasmu wahai Amirul Mukminin dan rahmat Allah serta berkahnya. Saya katakan bahwa orang seperti ini bukanlah orang biasa. Ini yang terakhir ini, potongan terakhir ya. Ini bisa saya baca. Insyaallah 5 menit sampai summa qoma wa mado. Kemudian orang itu berdiri dan pergi. Tiba-tiba sudah bertanya, dijawab dan memberikan penyaksian. Pergi. Faqala Amirul Mukminin alaihissalam. Dan Amirul Mukminin berkata, ya Aba Muhammad, itu kepada Imam Hasan Mujtaba. Itba'hu fanzur aina yaqsid. Coba kau lihat, kau ikuti kemana dia pergi. Fakharajal Hasan alaihissalam fi asarih, dan
Imam Hasan mengikuti di belakangnya. Qala famakana illa an wada'a rijlah kharijan minal masjid. Kemudian famakana illa an wada'a rijluh kharajan minal maka dia tidak menemukan, jadi hilang jejaknya di luar masjid. Lalu Hasan mengikutinya, tidak setelah meletakkan kakinya keluar dari masjid, aku tidak tahu lagi kemana ia pergi di bumi Allah ini. Iya. Jadi setelah itu dia hilang. Fama daraitu aina akhadha min ardillahi azza wa jalla. Dan setelah itu dia tidak menemukan. Faraja'tu ila amiril mu'minin, kata Imam Hasan, dan saya kembali kepada Amirul Mukminin, fa'alamtu, dan aku memberitahunya tentang kejadian bahwa saya telah kehilangan jejaknya. Faqala ya Aba Muhammad ata'rifu, kata Amirul Mukminin, apakah engkau mengetahui wahai Aba Muhammad, yaitu Imam Hasan, siapa dia? Maka faqultu, kata Imam Hasan, Allah wa Rasuluhu wa Amirul Mukminin a'lam, saya tidak mengetahui. Allah wa Rasuluhu wa Amirul Mukminin a'lam, dan Allah dan Rasulnya dan Amirul Mukminin yang mengetahui siapa dia. Mungkin di sini juga kita akan mengatakan bahwa ternyata para imam juga tidak mengetahui banyak perkara urusan-urusan gaib, kan kira-kira begitu. Mungkin ini akan menjadi hadis yang menentang bahwa para imam mengetahui. Baik, saya katakan bahwa para imam banyak persoalan yang mereka tidak, dalam artian bukan tidak mengetahui, tetapi tidak mencari tahu dengan ilmu gaib mereka. Mereka memiliki mata yang tembus pandang, tetapi mereka tidak menggunakan potensi mata tembus pandang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka memiliki pendengaran yang tembus pandang, yang tembus ke seluruh alam semesta. Bahkan misalnya gerak dari nyamuk pun mereka mengetahui bahwa ada nyamuk yang sedang bergerak. Tapi mereka tidak menggunakan kekuatan gaib mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hanya dalam beberapa momen saja mereka gunakan. Dan itu merupakan sebuah kekuatan yang takwin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di saat mereka menghendakinya. Dan ketika urusan imamah berada di Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka potensi-potensi yang dikuasai yang dimiliki oleh Imam Hasan Mujtaba tidak semena-mena untuk mereka gunakan. Mungkin bagi kita sering berpikir kalau kita mengetahui seluruh banyak rahasia, maka kita akan menghandle seluruh persoalan dengan sebaik mungkin. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Faqala huwa Khidr alaihissalam. Amirul Mukminin berkata, dia adalah Nabi Khidr alaihissalam. Nabi Khidr adalah nabi yang hadir juga hari ini bersama kita. Jadi persoalan kegaiban Imam Mahdi ajallahu taala farajah bukanlah suatu yang mustahil dalam keyakinan kita. Bahkan keyakinan umat Islam, kita memiliki keyakinan bahwa Nabi Khidr alaihissalam adalah nabi yang masih hidup, yang lewat di mana saja sesuka hatinya tanpa seorang pun bisa mengenalnya. Kemudian lelaki itu berdiri dan pergi, maka Amirul Mukminin alaihissalam berkata, wahai Aba Muhammad, ikutilah dia dan lihat kemana ia menuju. Lalu Hasan keluar mengikuti jejaknya. Beliau berkata, tidak lama setelah ia meletakkan kakinya keluar dari masjid, aku tidak tahu lagi kemana ia pergi di bumi Allah ini. Maka aku pun kembali kepada Amirul Mukminin alaihissalam dan memberitahukan kepadanya. Beliau berkata, wahai Aba Muhammad, apakah engkau tahu siapa dia? Aku berkata, Allah, Rasulnya, dan Amirul Mukminin lebih mengetahui. Maka beliau berkata, itu adalah Khidr alaihissalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, silahkan, mungkin saya bisa menanggapinya. Dan jika tidak ada, maka saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Silakan Ibu. Tentang Nabi Hijr nih kan Ustaz, dia Ya, Bu. adalah antara nabi-nabi yang di dalam 124.000 nabi lah tu Ustaz kan. Betul. Jadi tadi Ustaz sebut dia masih hidup sehingga sekarang ini. Jadi umurnya tu lebih kurang panjang, lebih panjang daripada Imam Mahdi alaihissalam. Iya, pasti Bu. Betul.
Jadi Karena dia sudah eksis, kita menemukan jejaknya di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. ya benar Ustaz. Jadi itulah saya teringat dulu saya pernah pergi naik bukit apa saya tak ingat lah nama bukit Iya, itu Bukit di Khidir. sana. Dia kata Cukup tinggi itu, kalau betul. imam imam apa Nabi Khidir akan hadir Iya, dengan Imam Mahdi di bukit sana betul. waktu macam malam-malam hari Khamis malam Jumaat gitu kan Ustaz. Jadi saya Iya. pernah naik lah bukit tu di sana naik solat juga di sana lah. Sampai Bu ya, Ah, sampai Bu ya. sampai Alhamdulillah. Tapi kuat betul anginnya dengan kita pakai cadar tu macam nak Iya, terbang tinggi jatuh. sekali tuh. Ya, ya. Lepas sampai atas Hiran ada kedai juga di sana. Bagaimana mereka naikkan, uh, yelah barang-barang kan. Kedai peti Iya, sejuk. Dan di atas bukit itu sana masjidnya kecil sekali. betul Dan kecil sekali, seperti musola ah, kayak kita lah atau langgar. ini, ya. Dan bila saya naik tu ramai juga lah orang-orang yang turun nanti dia kata kabul hajat dia agaknya dia minta nanti kamu apa yang kamu minta dikabulkan hajatnya agaknya gitulah. Jadi Iya, itulah yang teringat ni kan tentang Nabi Khidir ni dengan Imam Mahdi alaihissalam tu macam ada persamaan umur yang panjang. Dan saya betul. nak tanya juga apa kelebihan Nabi Khidir ni dalam pahaman Ahlul Bait tu juga Ustaz. Itu saja Ustaz. Iya, eh, kita menunjukkan hal ini menunjukkan bahwa ada nabi-nabi yang tidak mengetahui tentang ada nabi-nabi, derajat nabi-nabi ini semua tidak memiliki kesamaan. Ada memiliki perbedaan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Dan nabi-nabi secara umum mereka hanya diberi ilmu-ilmu syariat, bagaimana mengurus, menata masyarakat sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak dinafikan ada nabi-nabi seperti Nabi Khidir alaihissalam yang pastinya dia tidak diberikan tanggung jawab tentang ilmu-ilmu syariat, tapi bukan berarti dia tidak mengetahui tentang ilmu-ilmu syariat. Dia istilahnya jauh di atas, dimensinya jauh di atas ilmu-ilmu syariat. Dan Nabi Muhammad SAW juga memiliki ilmu-ilmu ini. Tapi terkadang ketika ingin diterapkan kepada ilmu-ilmu dalam tengah masyarakat, di tengah masyarakat, maka ilmu-ilmu syariat menjadi hal yang terlebih dahulu diutamakan. Tapi bukan berarti ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir ini tidak diterapkan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa banyak menyaksikan bahwa ilmu-ilmu seperti ini telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya bisa saya katakan pada banyak persoalan seperti Sulh Hudaibiyah misalnya. Perjanjian-perjanjian di mana ketika Rasulullah SAW ingin pergi melaksanakan haji kan pada saat itu, tetapi ditemui oleh orang-orang Quraisy, mereka berjanji bahwa pertemuannya beberapa tahun berikutnya, tapi dengan syarat bahwa konflik antara Mekah dan Madinah itu ditiadakan. Jadi tidak ada konflik lagi, tidak ada konflik, tetapi haji jangan sekarang, kira-kira begitulah. Dan seandainya pada saat itu tidak ada perjanjian dan dibilang perang saja, umat Islam bisa menang pada saat itu. Makanya kita mengetahui sebagian sahabat mengatakan, kenapa kita tidak perang saja? Kita ini istilahnya sudah di atas angin. Kalaupun kita berperang, kita pasti menang. Dan Rasulullah ternyata menerima perjanjian. Dan ada hikmah di luar perjanjian itu bahwa ternyata orang-orang mereka tidak bisa melaksanakan amanah dari perjanjian itu. Rasul Islam menunjukkan bahwa kami senantiasa berada di atas perjanjian-perjanjian yang telah kami katakan. Kami kuat dengan itu, walaupun pada dasarnya secara syariat pun
Nabi bisa saja pada saat itu menyerang orang-orang Mekah tersebut tanpa harus melakukan perjanjian. Tetapi Rasulullah SAW ingin sesuatu hikmah yang jauh lebih besar dari hanya sebatas diperbolehkannya perang atau tidak diperbolehkan. Itu contoh, dan itu banyak sekali, termasuk juga tentang kegaiban. Ilmu tentang kegaiban itu adalah sebuah ilmu yang bisa dibilang adalah ilmu-ilmu yang dilatar belakangi seperti Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Imam Mahdi bisa saja tidak gaib. Imam Mahdi bisa saja bangkit ketika pada saat terbunuhnya Imam Hasan Asy'ari. Dia bisa saja meruntuhkan seluruh Bani Abbasiyah pada saat itu. Kita juga sekarang sedang mendekati suasana Asyura. Imam Husain alaihissalam secara syariat bisa saja tinggalkan Asyura, tinggalkan Karbala, dia hidup, tetap toh kan bahasanya bahwa ajaran Ahlul Bait tetap bisa diajarkan. Dia bisa ke sebuah tempat di pinggiran kota, entah Yaman, entah apa, sehingga selamat daripada pembantaian di Karbala. Dia, sanak saudara, keluarganya bisa selamat. Tapi yang dipilih oleh Imam Husain alaihissalam adalah Karbala, sebuah sesuatu yang tidak masuk ke dalam benak banyak orang. Tetapi hasilnya hari ini ajaran Ahlul Bait, ajaran keluarga Rasul itu benar-benar hidup dan terus insya Allah berkembang, ibarat sebuah tempat, sebuah posisi, sebuah kondisi di mana letupannya itu tidak pernah berakhir, letupannya tidak pernah mati. Mungkin ibarat sainsnya seperti istilahnya sebagai ruang kuantum, sebagaimana ruang kuantum, di mana seolah-olah di dalam itu tidak ada materi, tapi letupan energi bisa hadir di dalamnya. Nah, dan ilmu-ilmu seperti ini itu tidak akan pernah didapat dari orang-orang biasa, bahkan para nabi biasa saja itu tidak akan pernah mungkin didapat. Dan para imam-imam kita menunjukkan bahwa ilmu Nabi Khidir ini ternyata bisa diterapkan di dalam banyak kasus kehidupan yang tidak mungkin ditelaah oleh orang-orang biasa. Mungkin itu dari saya, Bu. Atau ada hikmah-hikmah yang juga mungkin lebih besar darinya, di mana mungkin saya yang tidak bisa untuk mengurainya. Itu dari saya, Bu. Atau ada sesuatu yang lain perlu didiskusikan? Baik, terima kasih Ustaz. Insya Allah sedikit sebanyak saya fahamlah. Jadi mudah-mudahan kita dapat nanti di lain waktu mungkin ilmu-ilmu Ustaz yang akan Ustaz sampaikan juga akan masuk ke situ juga, insya Allah. Insya Allah doa dari ibu semua, bapak ibu semua, supaya kita diberikan kesehatan, supaya kita diberikan kekuatan untuk bisa selalu mengkaji, belajar, dan kekuatan untuk berbagi, insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang lain, kalau tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sama-sama Ibu Ririn. Jazakumullah khairan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Kami insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi